Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode, siapakah si Rena Larazati ini? Bagian pertama, Kenshin terlihat mengatur mobil itu. Ia mundur hingga ke belakang, ke tempat kosong yang baru saja ditinggalkan oleh staf tersebut. Tak disangka, ternyata, di samping tempatnya berhenti, ada sesuatu yang pernah ia lihat sebelumnya. Saat keluar pintu, Kenshin baru menyadari. Kemudian ia berbisik, kayaknya ini apa miliknya Kauria. Yang dimaksud adalah mobil putih yang ada di sampingnya. Jadinya, tak hanya orang yang bersangkutan, mobil pun terlihat berdampingan pula. Ini kebetulan atau kebetulan ya? Apa memang sebuah takdir? Lalu ia pun melihat ke arah depannya. Rupanya, ia baru sadar kalau saat ini menjadi pusat perhatian. Termasuk ada Niken, Wendy dan beberapa staf yang melihatnya. Oleh sebab hal itu, Kenshin pun berjalan ke samping, lalu ia memutar dan masuk lagi ke dalam perusahaan. Ririn, yang bersama salah satu staf pusat, hampir telah sampai ke ruang kantor yang dituju. Yang mana nanti itu akan menjadi tempat ruang kerjanya. Di tengah jalan, tiba-tiba ia bertemu temannya. "Hei Rin, loh, katanya kamu udah gak kerja lagi. Nih kok kamu masih ada di sini?" Temannya si Anita yang akan bersiap pulang itu bertanya. Ririn pun menghentikan langkahnya bersama staf yang ada di sampingnya. Kemudian ia bicara. "Kenalin, ini teman saya Bu Anita, teman sewaktu di sekolah." Anita pun mengulurkan tangannya, begitupun dengan staf pusat itu, yang diketahui, namanya adalah Ibu Olivia Zahra. Kemudian Ririn menjawab, "Iya Nit, aku ini barusan udah kerja lagi." Sambil mendengar jawaban itu, si Anita kemudian melihat tanda pengenal, yang menempel di baju depannya Ririn. Kemudian ia bertanya, "Rin, tanda pengenal ini, maksudnya apa ya? Apa kamu jadi manajer keuangan?" "Benar nih Rin." Ririn pun menjawab, "Iya benar Nit." Si Anita pun terkejut lalu bicara, "Wow, surprise banget nih. Selamat ya Rin, aku ikut seneng juga nih. Terus gimana ceritanya ya, kamu sampai diangkat jadi manajer keuangan ini? Kok tiba-tiba banget gitu?" Lalu Ibu Olivia yang ada di antara mereka menyela. Kemudian bicara pada keduanya, "Mari Mbak, kita jalan dulu. Untuk bicara lanjutannya, lebih baik di dalam kantor saja," ujar staf pusat itu. Hanya dalam beberapa langkah, sampailah mereka di tempat yang dimaksud. Kenshin, setelah menghindar dari perhatian orang yang melihatnya, rupanya ia sedang mencari seseorang yang ada di perusahaan ini. Tak lupa pula, ia juga sempat mencari tahu tentang keberadaan Kauri. Kauri sendiri terlihat bersama ayahnya, sedang membantu menyamakan kecocokan data di perusahaan ini, dengan laporan yang ada di kantor pusat. Maklum, Pak Henry, ayahnya itu adalah salah satu orang, yang dipercaya bos besar, untuk menanggulangi krisis di tempat ini. Detik waktu pun berjalan, lambat laun orang yang menunggu di depan, mendapat giliran jalan pula. Niken, Wendy dan si Pak Jackie, akhirnya bisa menuju ke mobil masing-masing. Mereka bersiap akan jalan meninggalkan tempat ini. Namun sepertinya, hal itu harus menunggu antrian beberapa menit lagi. Karena di luar kondisi jalan terlihat rada macet. Sementara, Ririn dan Anita serta staf pusat yang bernama Ibu Olivia itu, sudah selesai membicarakan hal yang mereka utarakan. Lalu Ririn ditanya temannya, "Rin, kamu bareng aku atau naik angkutan umum?" Memang Anita, teman sekolahnya, jika ketemu Ririn selalu menawarkan hal yang demikian. Oleh sebab rute jalan yang dilewati berlainan arah dan berbeda agak jauh, Ririn pun tak mau merepotkan temannya. Lalu ia bicara, "Makasih ya Nit, aku pulang sendiri aja." Anita pun menjawab, "Bener nih. Iya Nit, udah kamu duluan aja." Setelah saling berpesan dan bersalaman, Anita pun pamit mendahuluinya. Di lain tempat di ruang berbeda, rupanya Kenshin bertemu dengan Pak Michael, ajudan ayahnya, seseorang yang tadi memberikan kunci mobil mewah itu. Terlihat Kenshin bicara mengenai sesuatu hal. Tak lama kemudian, ia pun pamit keluar dari tempat itu. Lalu ia berjalan menyusuri depan ruang-ruang kantor. Kemudian ia melihat samping kanan dan samping kirinya. Nampaknya Kenshin masih penasaran dengan keberadaan Kauri. Tak disangka, di tengah jalan itu, tiba-tiba ada Ririn di depannya. Lalu Ririn bicara dengan ekspresi agak terkejut, lalu tersenyum. Kemudian ia berkata, "Kenshin nih, kebetulan banget ya kita ketemu di sini. Emang lagi ngapain nih Ken?"
Sepertinya kamu lagi mencari sesuatu ya? Kenshin pun menjawab, iya Rin, tapi enggak juga. Lebih lanjut Kenshin bicara lagi. Gimana Rin? Jadi enggak kita pulang bareng nih? Berarti aku enggak perlu nunggu kamu lagi di depannya, kan kamu udah ada di sini. Kenshin terlihat bercanda, kemudian ia bicara lagi. Ayo Rin kita jalan. Akhirnya mereka pun jalan bareng. Dengan perlahan dan perlahan menuju pintu keluar. Tak lama kemudian, sampailah mereka berdua di depan pos jaga. Rupanya, Kenshin memilih pulang seperti biasa. Mobil mewahnya, Kia lewati dan tinggalkan begitu saja. Ririn sempat bertanya, loh Ken, itu kan mobil kamu ya? Kamu tadi kan diberi kunci oleh orang yang menaiki ini. Aku sempat melihatnya. Karena dirasa Ririn sudah mengetahui, Kenshin pun tak mau menutupinya lagi. Kemudian ia bicara, iya Rin, tapi kita jalan seperti biasa aja ya, kamu gak keberatan kan? Ririn pun menjawab, ya enggak lah Ken. Kan lebih enak gini, kita bisa jalan agak-agak lama. Aduh Ririn maksudnya apa nih, jalan agak lama? Jangan-jangan dia ada rasa nih. Ah gawat nih, pasti ada sesuatu. Apalagi ekspresi Ririn senyum-senyum gitu. Sore sudah mulai menua, terang sudah mulai sedikit agak redup. Kenshin dan Ririn sudah terlihat keluar. Dengan berjalan seperti biasa, mereka menuju ke tempat pangkalan angkutan umum. Di tengah hal tersebut, mobil Niken melaju. Seperti biasa di dalam mobil itu ada teman-temannya ikut juga. Ketika beberapa meter berjalan, salah satu orang yang ada di dalamnya, melihat seseorang yang ada di luar. Hei teman-teman coba lihat, cowok cleaning service yang tadi. Kalian perhatikan dah, lagi jalan sama siapa ya itu? Salah satu di antara mereka kemudian menyahut. Hus, kamu jangan asal bicara. Itu anak pemilik perusahaan tahu. Dia juga yang punya ini. Lalu cewek itu menjawab, aduh emangnya, dia bisa dengar kali dari sini. Lagian kita, besok-besok juga nggak kerja lagi di perusahaannya. Jadi gak masalah lah, kan dia gak bakalan tahu juga. Saat itu, karena barusan melihat hal tersebut, Niken sedang terlihat melamun. Lalu ia jadi berpikir, nih cowok, punya mobil mewah, tapi tak ia pakai, ada apa ya? Niken jadi bertanya. Lalu ia teringat kata Ririn di waktu kemarin. Saat itu Niken merendahkan Kenshin dengan berkata, cowok apaan tuh, hari gini tak punya motor. Lalu Ririn pun menjawab, Mbah Niken, jangan suka meremehkan orang lain lah. Tanya dulu apa alasannya. Kini, Niken jadi mengerti apa kata yang dimaksud Ririn. Rupanya, seseorang yang ia anggap tak punya itu, adalah seorang pria yang sederhana. Kaori, yang baru saja keluar kantor bersama ayah dan staf lainnya. Ia pun segera menuju ke halaman depan pula. Nampaknya ia akan bersiap pulang. Lalu ditengoknya kanan kiri. Dilihatlah di kantor sebelumnya, ternyata suasananya sudah sepi. Rupanya lagi mencari Kenshin ya. Kan ada telepon. Ditelepon apa gak bisa gitu. Karena dirasa sudah beranjak sore, Kaori pun menuju mobilnya. Hanya dalam beberapa langkah, ia melihat di sebelahnya sudah ada mobil lain. Yang berbeda dari sebelumnya, terlihat mobil itu nampak istimewa sekali. Kaori pun merasa pernah melihatnya, namun di mana ya, ia tak ingat. Akhirnya ia pun mendekati, sambil melihat itu. Ia pun membuka pintu mobilnya sendiri. Rupanya, Kaori baru sadar saat kaca pintunya membiaskan tulisan sebuah nama. Kenshin, Limited Edition. Apa dari tadi dia gak melihat ya? Padahal jelas banget nih. Kemudian ia bicara, oh ini miliknya Kenshin ya? Seperti yang ada di fotonya kemarin. Berarti Pak Michael tadi memberikan kunci mobil mewah ini ke dia. Jadi Kenshin masih ada di dalam nih. Kaori pun berinisiatif menunggunya. Di tengah hal tersebut, tiba-tiba, ia ingin selfie, foto bersama mobil mewah yang ada di sampingnya. Dirasa di sekitar area ini, masih ada orang. Ia pun menaruh handphone di kursi jok mobilnya sendiri. Kemudian ia berdiri di dekat mobil mewah itu, persis di sampingnya ada tulisan nama. Lalu setelan kamera otomatis pun berbunyi, cikrit-cikrit. Terdengar beberapa kali, kamera handphone itu, memotret Kaori dalam berbagai gaya. Bisa aja Kaori ini. Emangnya mau dipamerin ke siapa ya? Atau mau dikirim ke Kenshin? Ah Kenshin kan gak punya WA kali. Lagian ngapain juga foto bersama mobil itu? Sekali-kali ngajak foto bareng Kenshin gak berani apa?
sambil duduk di jok mobil. Sambil memainkan gadgetnya, Kaori menunggu Kenshin. Ia yakin, Kenshin masih ada di dalam. Ditunggu 10 menit belum nampak juga. Kaori masih memainkan gadgetnya. 5 menit kemudian tiba-tiba datang Pak Michael. Lomba Kaori. Belum pulang nih. Kaori menjawab belum Pak, masih menunggu ayah bentar lagi. Pak Michael kemudian membuka pintu mobil mewah itu. Lalu Kaori pun bertanya, "Loh Pak, apa Kenshin gak balik juga?" Mendengar tanya itu, Pak Michael menjawab, "Tuan muda Kenshin, udah balik dari tadi Mbak. Katanya, ia pingin pulang seperti biasa, naik angkutan umum." Aduh Kaori jadi sia-sia nih menunggu. Lagian sih Kaori gak janjian dulu, kan jadinya gini. Lalu Pak Michael pun menyalakan mesin mobil tersebut. Kemudian berjalan keluar. Di satu sisi, karena informasi yang baru didapatnya, Kaori terlihat sebel banget deh. Buru-buru ia pun masuk mobilnya, lalu menyalakan mesin, kemudian menjalankannya. Akhirnya Kaori pun meninggalkan tempat ini. Beberapa jam kemudian, waktu pun beranjak malam, Kenshin sudah ada di rumahnya sendiri. Begitupun dengan Ririn dan Kaori. Niken, yang sudah berada di rumah pula. Tak seperti biasa, sore itu, ia mengalami kegelisahan yang luar biasa. Pikirannya kalut, suntuk, apa-apa yang dilakukannya merasa tak enak. Hingga salah satu handphonenya berbunyi. Rupanya itu tanda pemberitahuan pesan WhatsApp masuk. Lalu dengan tangan kanannya ia pegang dan melihatnya. Ternyata seperti biasa, teman-teman sekolah di masa SMP yang hanya sekedar bercanda. Di tengah membaca pesan itu, Niken melihat salah satu komentar, yang datangnya dari temannya juga. Lalu ia bicara, "Tumben nih, si Rena Larazati, ikut komen pula. Nama perempuan yang dimaksud ini, bukanlah ceweknya si Yudis. Bukanlah wanita yang menghubungi Kenshin tadi siang. Namun orang lain yang hanya bernama sama." Melihat itu Niken pun mencoba kirim pesan. "Hei cewek, tumben nih kamu terlihat ikut komentar juga." Maksudnya komentar di grup WhatsApp SMP. "Gimana kabarnya sekarang? Lagi sibuk apa nih?" Niken mencoba bertanya, sekalian menggali info. Siapa tahu ada lowongan kerja. 5 menit kemudian pesan itu tertanda sudah dibaca. Niken pun mendapat balasan. "Hei Nit, aku baik nih. Makasih ya udah nanyain kabar. Aku lagi gak sibuk nih. Tumben juga kamu WA aku. By the way, ada apa ya Nit?" Tiba-tiba masuk ke berandaku. Si Larazati ini dengan nada bercanda ia bertanya. Karena Niken pikirannya saat ini lagi galau. Ia pun langsung mengutarakan maksud kirim pesan itu. "Hei Ran, ada info lowongan kerja enggak ya? Aku lagi nyari nih." Si Larazati itu pun menjawab, "Bukannya kamu udah lama kerja jadi staf di perusahaanmu itu? Lantas kenapa kamu cari kerja lagi Nit?" Si Niken pun menjawab, "Aku udah resign Ran. Ceritanya panjang. Kalau ada info loker, infokan aku ya Ran." Si Larazati ini lalu menjawab, "Iya Nit, aku tanyakan omku dulu ya. Dia punya perusahaan. Barangkali di tempatnya ada butuh pegawai. Sebenarnya, sebelumnya juga aku kerja di tempat omku itu. Namun aku sekarang buka usaha sendiri kecil-kecilan Nit. Aku buka resto mini. Kalau sempat kamu mampir ya, ini alamatnya." Niken menjawab, "Iya Ran, entar aku mampir deh." Karena ia tak mendapat jawaban pasti, Niken pun mencari-cari kontak lain di WhatsApp itu. Siapa tahu ada teman lain yang bisa dimintai tolong untuk carikan info. Setelah dilihat dari atas ke bawah, tiba-tiba ia teringat nama Yudis. Yudis kan ceweknya bernama Rena juga. Kok sama ya? Baru sadar nih. Berarti aku punya teman sekolah yang bernama sama nih. Satu di SMP, satunya lagi di SMA. Kemudian Niken teringat Rena teman SMA-nya. Sayangnya Rena sekarang lagi kena musibah. Perusahaannya pun enggak jalan. Lalu ia teringat beberapa hari lalu. Saat itu sewaktu di rumahnya, ia pernah ditawari Yudis untuk kerja di tempatnya. Tak butuh waktu lama, Niken pun menelpon si Yudis itu. "Hei Yud, malam nih." Si Yudis pun menerima teleponnya. "Halo Niken, malam juga nih. Ada apa ini? Tumben banget lu telepon tengah malam. Jangan-jangan lu mau nikah ya? Apa lu ulang tahun sekarang? Apa hari ini hari jadian lu? Lu punya cowok baru gitu?" Yudis langsung aja banyak bicaranya. Niken yang mendengarnya pun jadi ilfil. Namun karena ia butuh sesuatu, Niken pun seolah bersikap biasa. Lalu ia bertanya, "Hei Yud, ada lowongan kerja enggak di tempatmu?"
Yudis pun langsung menjawabnya. Kamu bicara apa Yanit? Aku gak seberapa denger nih. Niken pun mengulang lagi tanya itu. Ada lowongan kerja enggak di tempatmu buat aku Yud? Yudis pun menjawab, padahal sebelumnya ia juga dengar, namun hanya mengerjai Niken. What's apa? Aku gak salah denger nih. Kamu cari lowongan kerja, aduh Niken. Kan gue udah bilang apa? Kemarin gue tawari kerja di tempatku, lu gak mau. Sekarang lu tanya lagi, pasti perusahaanmu bangkrut ya, terus kamu kena PHK. Yudis bicaranya seolah meremehkan Niken. Dan Niken pun menyadari itu. Lalu ia teringat lagi kata seorang admin, yang bertengkar dengannya di tempo hari. Saat itu admin yang bernama Ririn berkata, bisa jadi, Mbak Niken nanti kena karmanya. Karena suka meremehkan orang lain. Kini, dirinya baru menyadari hal itu. Lalu Yudis menjawab, oke Niken. Kamu besok datang ke kantorku ya. Jangan lupa bawa surat lamaran kerja. Pakaian yang rapi, Yudis masih saja mengerjai Niken. Kenshin, yang saat ini ada di rumahnya sendiri. Terlihat ia sedang membuka laptopnya. Lalu dibukalah akun Facebooknya, yang lama tak pernah ia buka. Saat ia masuk ke halaman berandanya, terlihat ada tanda notifikasi warna merah. Bisa dilihat itu adalah sebuah pesan. Kemudian ia pun membukanya. Setelah terbuka, terlihat ada begitu banyak pesan yang masuk. Lalu ia pun menggesernya dari atas ke bawah. Tak sengaja, ia membaca sebuah notifikasi yang bertulis sebuah nama. Kemudian, ia pun mengklik nama itu. Ternyata, dia adalah Sirena Larrazati, yang menulis sebuah pesan beberapa jam yang lalu. Terbaca di kolom inbox itu. Ini, alamat rumahku. Datang ya, aku tunggu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.